Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi oge kirang ieu nya asa sugan disada. Supados ieu manawi disada. Ditekan kumaha Pak Tata? Udah ada dipayungkeun Pak. Iya nak. Nah, sekarang. Oh itu nah. Ya baik. Yang itu Pak. Ya salit lah lumayan. Tegaring teuing abing. Baik, bapak-bapak, ada ibu-ibu nak? Ayah hiji Pak. Ayah hiji ya, dan ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Ibnu Hibban. Imam Baihaqi menulis dalam kitab Sunannya, Sunan Al-Baihaqi, sementara Ibnu Hibban menulis dalam kitab Sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Dan hadis ini telah disyarahi oleh banyak ulama di kitab-kitab syarah mereka. Dan tentu dalam konteks syarah hadis ini sudah mengalami, kita sebutlah kalau hari ini verifikasi dan validasi. Dan tentu ada ragam penilaian dari hadis ini, tapi Nasiruddin Albani, Syekh, itu menyebut bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini berbicara tentang sifat atau perikeadaan yang Allah benci. Jadi Allah itu benci kalau ada di antara kita yang memiliki sifat-sifat yang akan disebut nanti. Hadisnya begini. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawadin sakhabin fil aswaq jifatin bil lail himmarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Itu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Dan tentu Nabi yang bilang, inna itu artinya sesungguhnya, Allah, innallaha itu sesungguhnya Allah, yubghidu membenci. Jadi kalau bugdun itu artinya benci, tapi kalau menggunakan wazan apa itu af'ala yuf'ilu abghadha yubghidu itu artinya membenci. Sesungguhnya Allah itu membenci kulla ja'dariyin, tiap-tiap yang sombong. Ini kata ja'dariyun ini jarang sekali digunakan oleh Nabi. Biasanya untuk menyebut sombong ya kibrun, kan begitu, atau mutakabbir. Tapi di sini Nabi menggunakan kata ja'dariyun. Dalam ilmu hadis itu masuk kategori pada pembahasan gharibul hadis. Artinya hadis ini memiliki atau mengandung lafal atau kata yang disebut sebagai qillah baina alsinatin nas.
Jadi sedikit sekali digunakan oleh manusia, oleh orang. Ya, seperti orang Sunda lah yang umum misalnya kata apa, ya, ketika disebutkan satu kata yang bermakna sama, orang lain pada bingung. Nah maksudnya, ya kan orang Sunda itu untuk makan saja kan ayah tuang, ayah neda, ayah dahar, ayah ya apa ada lebok, ayah naon dari itu, macam-macam kan, ngejo, nyatu, ya, itu. Daang, ya, macam-macam tergantung daerahnya. Ya, ja'dhariyun itu diartikan sebagai sombong. Jadi Allah itu membenci orang yang sombong. Mengapa orang yang sombong itu dibenci Allah? Pertama tentu ada alasan. Allah itu pernah mengatakan begini, bahwa al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu, kalau kita sebut itu sebagai kesombongan, kesombongan itu adalah selendangku. Ridaun itu artinya selendang. Kemudian juga ini hadis qudsi kan, wal azamatu izari, sementara keagungan, ya, kalau disebut agung itu kan juga maknanya besar, ya, tapi juga mengandung arti mulia. Wal azamatu, keagungan itu adalah izari, kain sarungku. Jadi ada selendang, ada sarung. Al-kibriya'u diletakkan di kepala, sementara al-azamatu itu adalah simbol dari sebuah kemewahan, kemegahan, dan tentu juga keagungan. Kan orang sering juga melihat seseorang yang lain itu dari pakaian yang dikenakan. Orang ini dipandang mulia, bisa saja itu selintas bisa dilihat dari pakaian yang dia pakai dan cara dia berpakaian. Selendang itu kan kain hias yang dikenakan baik oleh laki ataupun perempuan untuk menunjukkan kewibawaan dan karisma, tapi juga untuk menunjukkan harkat derajat. Itu bukan hanya sejak zaman Nabi lah, di kita saja, di lingkungan kita di sini itu seringkali kan selendang itu menjadi simbol kemegahan, kewibawaan dan kemewahan orang-orang tertentu, baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, Allah sudah katakan bahwa al-kibriya itu adalah selendangku, ridai, dan al-domatu itu, keagungan itu adalah izari. Faman naza'ani ahada minhuma, siapapun orang yang menarik salah satu dari dua itu dariku, alqaituhu finnar, maka aku akan lemparkan dia ke neraka. Itu juga hadis qudsi. Jadi betul-betul kesombongan itu milik Allah itu. Tidak boleh ada yang selain Allah memiliki sifat itu. Bahkan sedikit saja itu tidak boleh. Sedikit saja itu tidak boleh. Bahkan saking sedikitnya itu tidak diucapkan atau ditujukan dalam sikap. Dinahate weh unggul. Itu pun sudah tidak boleh. Sudah cukup menjadikan dia haram, atau sudah cukup menjadikan dia tidak halal untuk masuk surga. Kan dalam Quran itu kan disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga siapapun orang yang di dalam hatinya itu ada sedikit saja dari kesombongan, min kibrin.
Nah, kata kibrunnya itu diungkap dalam bentuk mufrad dan nakirah untuk menunjukkan dalam rupa dan bentuk apapun itu kesombongan. Kalau dia dilintaskan di dalam hati sudah cukup mengharamkan dia masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Itu yang harus dicatat. Nah, apa yang membuat atau kita ini disebut sombong itu kala apa, ketika apa, ada ciri tentu. Sebenarnya cirinya dua saja. Kata Nabi bahwa al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Ini seperti yang dilakukan oleh para musuh Allah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Sejak iblis dan anak cucunya dan juga manusia. Kesombongan pertama manusia itu kan siapa itu? Qabil ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari adiknya yang bernama Habil. Kan ceritanya mereka itu akan ditikahkan. Tikahnya kan silang. Kebetulan Qabil mendapatkan yang tidak sesuai dengan minatnya, yang tidak sesuai dengan pilihannya. Dia ngamuk, ngambek. Akhirnya kan bapaknya minta kepada Allah petunjuk dan Allah kasih petunjuk. Silakan saja sok aya nama padeus-deus ka Allah ku jalan sedekah. Ketika itu kan ya mungkin bisa disebut sebagai zakat pertama yang dilaksanakan oleh anak cucu Adam. Nah, kemudian Habil itu kan mengorbankan apa? Domba. Sementara Qabil itu bersedekah lah ya. Bertakarub kepada Allah itu dengan sayur mayur yang jelek rupanya. Yang sudah apa tuh namanya itu? Yang sudah layu lah. Nah, mungkin karena Qabil merasa memiliki rupa anu hade, sehingga dia berpikir karena rupa saya, dedeg pangadeg saya itu hade nya kudu namah dijodohkeun kanu hade oke. Kan saya ganteng, nya kudu menang nu geulis, begitulah kira-kira. Kok ini dibalik-balik gimana ceritanya begitu? Nah, itu kesombongan pertama manusia itu ya tentu anak. Tapi jauh sebelum itu kan ada iblis. Ingat bagaimana iblis dengan sombongnya menolak perintah Allah ketika Allah perintahkan dia untuk sujud. Wa iz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba. Dia menolak, enggan dia untuk sujud, wastakbaro, dan dia merasa besar. Merasa lebih besar, lebih harus dimuliakan, dihormati, dan bahkan disujudi daripada Adam alaihissalam. Itulah mengapa ketika Allah mengatakan ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa sih iblis yang mencegahmu ya, untuk bersujud ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud? Jawabannya apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Nah itu, jadi merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih keren, merasa lebih gagah, merasa lebih saja. Ngan bunga disebut lebih goreng, lebih jadi segala keadaan yang memungkinkan seseorang takabur saja lah. Itu kan sifat yang lebih baik biasanya kan. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi itulah iblis. Jadi kesombongan pertama makhluk Allah dilakukan oleh iblis. Nah, sifat sombong ini tentu apa namanya ya,
akan berakibat pada tadi itu menolak kebenaran. Kan begini, tidak ada satupun titah Allah yang tidak benar. Fal haqqu wal haqqu aqul, kebenaran, dan kebenaranlah yang aku katakan. Jadi apa yang Allah cipta itu adalah sebuah kebenaran, dan yang Allah katakan adalah kebenaran. Jadi mungkin iblis berpikir, mengapa saya harus bersujud, memberikan penghormatan kepada Adam? Dia kan makhluk sama seperti saya. Mengapa saya harus menunjukkan penghormatan, bahkan sampai harus bersujud kepadanya? Tapi kan Allah tadi sudah mengatakan, fal haqqu wal haqqu aqul. Ini adalah kebenaran, dan aku hanya mengatakan yang benar. Tapi karena tadi kan, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Nah, maka tak perlulah aku mengikuti apa yang dititahkan Allah, menolak kebenaran. Padahal yang dikatakan itu adalah kebenaran. Kan begini, seseorang itu atau makhluk Allah katakanlah, apapun dan siapapun dimanapun dia tinggal dan ditempatkan oleh Allah, tugas dia itu adalah beribadah, ya enggak? Kan langit bumi itu yang diciptakan juga adalah dalam rangka taat kepada Allah, tau'an wa karhan, walahu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Jadi dalam Quran itu surah Ali Imran kan sudah jelas nih. Kepadanya sajalah yang hidup di langit dan di bumi itu. Islam artinya tunduk, patuh, pasrah, sumerah, tau'an, baik dalam keadaan dia rela ataupun terpaksa karena tidak punya pilihan. Seluruhnya itu Islam tunduk kepada ketentuan dan hukum Allah. Belum lagi kalau masuk kepada wilayah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mau beribadah kepadaku. Nah, bentuk peribadatan paripurna itu adalah ketika seorang hamba itu mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah, hukum Allah, perintah Allah. Baik perintah itu yang mewajibkan dia melakukan sesuatu, atau perintah itu sifatnya mencegah orang itu melakukan sesuatu. Pokoknya patuh, tunduk. Nah, artinya bahwa ketika Allah memerintahkan kepada siapa tadi? Iblis, untuk sujud kepada Adam. Mestinya jangan dilihat Adamnya yang menjadi objek yang harus dia sujudi. Tetapi yang mesti dia dengar dan taati adalah siapa yang menitahkan dia melakukan itu. Betul enggak? Kan konteksnya itu bukan pada dia harus sujud kepada Adam. Maneh nurun teka saya, gitu cek Allah. Itulah mengapa tadi dikatakan Allah, "Ma mana'aka antasjuda alla tasjuda id amartuk." Apa yang mencegahmu untuk tidak sujud ketika aku perintahkan? Aku perintahkan itu, id amartuk, ketika aku perintahkan kamu untuk sujud. Jadi ini bukan persoalan kudu sujud kasaha. Kialah. Dalam kehidupan suami istri itu ada sebuah hadis lewat Ibnu Majah. Meskipun hadis ini dibincangkan oleh para ulama. Kata Nabi pernah bilang, seandainya aku itu diberi kuasa untuk memerintahkan seorang manusia, maka aku pasti akan perintahkan perempuan itu sujud kepada suaminya. Disebutkan alasannya mengapa. Nah, ini bukan persoalan mahabbat pandi antar manusia, mahabbat kudu sujud awewe kalalaki. Maksudnya istri kepada suami. Ini bukan persoalan bahwa suami itu adalah manusia. Tapi yang sedang diajarkan oleh Nabi itu adalah terkait dengan kewajiban istri memberikan penghargaan dan juga pemuliaan kepada suami. Karena dalam Islam itu suami diberi tanggung jawab yang amat sangat berat terkait dengan apa? Terkait dengan
surga dan neraka kelak anggota keluarganya seluruhnya, istri dan juga anak-anaknya. Tetapi juga nanti ada hadis yang lain yang menyebutkan terkait kewajiban suami kepada istrinya. Bahwa setiap hal itu memiliki hak. Kamu punya hak pada istrimu dan istrimu punya hak atas kamu. Apa hak istri atasmu itu? Dia harus mengenakan pakaian seperti pakaian yang kamu pakai. Artinya bukan berarti kudu orang pakai koko itu koko lain. Yang dimaksud apanya itu? Bagusnya, indahnya, kualitasnya. Jadi orang dangdan, tak orangnya kudu ngadangdanan pamajikan, itu maksudnya. Ulah orang beli pakaian da anu 100.000, pemajikan cukup 50.000, itu yang nggak boleh. Itu Nabi itu yang bilang. Jadi kasauta hunna, kamu harus memberikan pakaian kepada dia, kepada mereka, maksudnya kepada istri itu, seperti pakaian yang kamu pakai. Artinya dari sisi kualitas. Syukur-syukur kalau lebih bagus. Kan begini, dalam Islam itu diajarkan laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memberikan mahar besar kepada istrinya. Waktu ini kapan ayah mas kawin, orang nyebut nanti mahar. Nah, lalaki anu hade mah dalam Islam itu lalaki nu mere gede mas kawin teh. Tapi pada yang sama, perempuan yang baik adalah perempuan yang maharnya sedikit. Kan imbangnya. Kan di kita itu di suku mana begitu kan, di etnis mana itu sampai laki-laki nggak berani mengawini atau menikahi perempuan karena maharnya segede gaban yang harus disiapkan. Itu ada cerita-cerita. Saya pernah itu pakai apa Grab namanya gitu deh, ya, ngobrol sama orang mana itu Sulawesi mana gitu. Dia menyebutkan asal daerahnya. Ya untung saja ini masih saudara, masih bisa nego katanya. Tapi banyak laki-laki daerah sana yang akhirnya mencari wanita dari tempat lain. Karena kalau dari yang sama itu, dia harus bayar mahar yang gede. Katanya begitu. Nah, Islam menyeimbangkan itu. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memberikan mahar gede, tapi perempuan yang baik adalah perempuan yang menuntut atau meminta mahar yang sedikit. Ini luar biasanya Islam. Jadi sekali lagi bahwa di sini letaknya di mana kemudian seorang suami dalam keluarga Islam itu ditempatkan sebagai ra'in, artinya penggembala. Kulukum ra' wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rajulu, seorang laki-laki, seorang suami katanya adalah ra'in di ahli baitihi. Untuk siapa? Untuk keluarga. Itu. Tapi nanti ditempatkan perempuan juga. Wal mar'atu ra'iyatun katanya. Bahwa istri juga adalah ra'iyah, penggembala, pemimpin bagi siapa? Li ahli baiti bu'liha atau ba'liha. Untuk siapa? Untuk keluarga suaminya. Jadi disebutkan. Jadi apa? Kepala keluarganya itu adalah siapa tadi? Laki-laki, suami, begitu, bapak dan seterusnya. Tapi di bawah itu didelegasikan kepada istri atau ibunya anak-anak. Ini keren sekali menurut saya dalam Islam. Jadi sekali lagi bahwa kesombongan itu ciri yang pertama dalam menolak kebenaran. Allah sudah katakan perintah sujud adalah benar. Maka mestinya diikuti, ditaati. Iblis malah menolak dengan mengatakan saya lebih keren dari dia. Nah, kesombongan itu yang menyebabkan dia menolak. Nabi itu kan kalau ketemu anak kecil, Nabi dulu yang mengucapkan salam. Padahal dia sendiri menuntun agar anak kecil mengucapkan salam lebih dulu pada yang gede, kan begitu. Yang jalan mengucap salam kepada yang duduk, kan begitu. Atau yang diem, yang kecil alal kabir, dan begitu seterusnya. Tapi Nabi sendiri itu memberikan contoh justru begitu.
Jadi ini bukan persoalan kewajiban, tapi siapa yang lebih ingin memuliakan orang lain. Tapi juga di sini ada pengajaran tentang keteladanan, bahwa Nabi sesungguhnya sedang memberikan pengajaran keteladanan, bahwa kita yang tua-tua ini jangan merasa harus selalu dimuliakan, dihormati. Tapi sebaliknya kita sendiri tidak memuliakan dan menghormati. Kan disebutkan dalam hadis jelas sekali. La yarhamu man la yurham. Allah itu tidak, la yurhamu man lam yarham. Allah itu tidak akan menghormati orang yang tidak menghormati orang lain. Tidak akan memberikan kasih sayang kepada orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain. Nah itu harus dipahami oleh kita. Pokoknya ayeuna mah paheula-heula lah gitu, pin keadaan. Itu. Terus Fir'aun, Qarun dalam surah Ankabut jelas itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qaruna fir'auna wa haman laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard. Itu jelas sekali. Qarun, kita tahu kan Qarun sombong karena apa dia? Karena harta bendanya yang banyak. Wa Fir'aun sombong karena apa? Kekuasaannya dan jabatannya. Wa Haman sombong karena apa Haman itu? Karena ilmu pengetahuannya, karena pintarnya dia. Ya kan pernah itu. Fir'aun teh sabenerna marek iman. Ka ajakan saha Nabi Musa jeung Harun. Kan waktu itu Nabi Musa dan Nabi Harun itu kan diperintah Allah untuk datang kepada Fir'aun kan. Ya. Kemudian awalnya mah Nabi Musa saja, cuma Nabi Musa kan, aduh ya Allah saya ndak ini keluh lidah lah kalau harus berhadapan dengan orang yang sudah merawat saya sejak bayi begini. Nah, kemudian saya juga pernah buat salah lah, memukul orang sampai mati katanya dan seterusnya. Keluhlah lidah saya. Nah, bagaimana kalau misalnya engkau perintahkan juga tuh sepupu saya itu untuk menemani saya. Akhirnya diutuslah Fir'aun berdua datang. Fakula lahu kaulan kalimat. Kalian berdua harus berkata kepada si Fir'aun itu dengan kalimat yang atau dengan kaul yang lain, yang lembut, yang lemah lembut. Itulah mengapa ini juga menjadi dalil juga bahwa kalau kita ingin memberikan semacam nasihat atau mungkin saran ya atau masukan kepada penguasa, kalau bertemu langsung maksudnya itu bisa dilakukan dengan cara yang tadi tuh penuh adab lah tetap gitu ya. Jadi tidak harus mencak-mencak juga lah, kamu barunya itu tunjuk tata jong gitu. Memeh nepi naon anu jadi maksud geus dikerawetkeun kudu pas pampres kan geus diamankeun kan ya. Ini. Itulah mengapa memang serba salah untuk seorang ulama ya. Di satu sisi seburuk-buruk ulama itu adalah ulama yang mendatangi pintu-pintu penguasa. Tapi di sisi yang lain, Nabi mengatakan bahwa salah satu jihad terbesar itu adalah menyampaikan apa kebenaran inda sultanin jair di hadapan penguasa yang zolim. Ini sesuatu yang ayeuna teriak wae di ieu didenge moal gitu nya. Dijauhan keneh ti kajauhan gitu nya. Berteriak melalui media sosial atau apapun teh didenge begitu ya. Nah, tapi kalau datang umat malah menuduh yang macam-macam, serba salah juga tuh ulama yang lurus. Nah, meskipun tidak dimungkiri ada juga ulama-ulama yang kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin disebut sebagai ulama su'u. Jadi ulama yang sangat buruk. yakni dia mendatangi pintu penguasa untuk mendapatkan ya amplop atau apalah ya dan seterusnya. Itu yang disebut oleh ya Nabi juga menyebutnya sebagai ulama syu'u. Ulama yang benar itu kan disebut sebagai ulama warasatul iya itu. Jadi sekali lagi, Qarun sombong karena hartanya, Fir'aun sombong karena kekuasaannya, Haman sombong karena ilmunya. Laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Musa datang itu kepada tiga orang ini, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Bil bayyinat, dengan membawa setumpuk keterangan. Itu. Jadi bukan hanya satu dua, tapi banyak sekali keterangan. Yang sesungguhnya keterangan ini hampir tadi itu membuat Fir'aun taslim Islam. Ngan Haman ya, Haman itu kan
pembisik yang luar biasa kan karena ilmunya. Ya lamun cek urang memureun, "Duh, raja yang mulia, ini bagaimana ceritanya Anda ini mau mengimani Musa yang didakwakan oleh Musa dan Harun itu bagaimana ceritanya? Selama ini Anda ini yang mulia ini dikenal sebagai Tuhan yang disembah semua orang. Nah sekarang tiba-tiba masa Tuhan yang disembah menyembah Tuhan yang lain, begitu lagi. Di mana kewibawaan yang mulia nanti? Nah itulah dibisiki. Firaun teh mikir, heueuhnya kan saya teh disembah ku kabeh jalma. Nah saya kudu nyembah kanu sejen. Nah itu. Jadi bisikan ini juga amat sangat berbahaya. Nah itulah mengapa kita harus berhati-hati kalau punya teman juga kan gitu kan. Jadi teman itu kan ada dua macam. Ada yang disebut dengan penjual minyak wangi, ya. Teman itu al-majlis salih itu. Ya. Yang kedua adalah teman seperti pandai besi. Kalau teman yang penjual minyak wangi itu kan paling tidak lah lamun urang teu dibere meuleun. Urang meuli lamun kitu meuli paling teu kahebos bau wanginya begitu kan. Nah, tapi sebaliknya kalau teman itu adalah seperti pandai besi, kalau tidak dia membakar kita paling henteu urang bakal menang bau apakna begitu. Begitu. Jadi kalau kita rerenjengan jeung nu jahat pasti bakal disebut wae sih. Nah cenah ya ustaz teh kieu rerenjengan jeung penjahat padahal mah bisa jadi mana teh keur dakwah sebenarnya gitu. Nah, atau mungkin ada anak kita rerenjengan tapi dia bisa mengontrol diri, mampu dia mengontrol dirinya sehingga justru memengaruhi teman-teman yang masih belum mau sholat, masih belum mau ngaji, masih kasar kepada orang tua misalnya. Nah itu dibiarkan saja kalau misalnya anak kita ternyata memiliki kemampuan untuk mempengaruhi temannya melakukan kebaikan-kebaikan. Malah kalau bisa kita kuatkan, sok tuluikeun ngan kade jaga. Ulah nepikeun kah hidup anu kabawakeun. Nah itu harusnya seperti itu. Nah Haman ini adalah teman buruknya siapa? Firaun. Firaun rek tobat dicarek begitu. Itu. Nah itu fastakbaru fil ard. Oh, ketika seluruh keterangan dijelaskan kepada beliau mereka bertiga ini mereka menolak. Bahkan istikbar itu fastakbaru berarti dia sombong fil ard di bumi. Saha nu ngalehkeun harta saya, saha nu ngalehkeun kekuasaan, siapa yang mengalahkan ilmu saya, begitulah kira-kira. Wa makanu sabiqin. Padahal mereka tidak akan mampu melampaui siksa Allah. Dan ternyata kan semuanya disiksa kan? Siapa? Qarun dibenamkan ke dasar tanah, Firaun ditenggelamkan di lautan, Haman itu dikasih penyakit yang sangat menjijikkan. Itu luar biasa. Fakulan akhadna bidambih. Semuanya itu akan disiksa sesuai dengan dosanya. Jadi harus hati-hatilah. Jadi tak boleh ada kesombongan sedikit pun. Bahkan nanti neraka itu menyebut bahwa yang akan menjadi penghuni Q adalah al-jabbaruna wal mutakabbirun. Satu adalah orang yang merasa hebat, gagah perkasa, bisa memaksa orang, jabbar gitu. Mutakabbirun dan orang sombong. Itu neraka itu. Itulah mengapa nanti di padang mahsyar itu neraka akan memanggil-manggil, hei orang-orang sombong, orang-orang yang merasa hebat, sini. Nah, begitu. Ini persis seperti ayat yang kemarin kita bahas. Ya. Nah. Baik, itu yang pertama batorul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ciri yang kedua adalah gomtun nas. Gomtun nas itu artinya apa? Meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Ya emang geus sapasang kan? Nah. Jadi orang yang sombong itu karena merasa dia memiliki kelebihan, dia pasti akan menolak apapun yang datang dari manapun, dari arah manapun, dari pihak manapun, dari siapapun, karena merasa bahwa apa yang ada di saya itu sudah cukup, bahkan melampaui dari apa yang mereka sampaikan. Itu. Dan karena dia punya pikiran seperti itu, artinya bahwa wah ini sudah tidak benar ini, ya.
Jadi gomtunas itu merendahkan. Nah, itu. Bahasa nanti meureun kieu. Lah maneh masaha begitu kan. Itu kan. Itu ya. Ya Rasulullah. Ya. Baik, gomtunas apa tadi? Batrul hak menolak kebenaran, gomtunas meremehkan manusia, merendahkan manusia. Karena tadi merasa ya seperti iblis tadi kan. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, kita nauzubillah lah ya. Jadi bagi kita mah begini. Kan ada ungkapan bijak, bukan hadis sebenarnya. Undur maqala walatandur manqala. Kan begitu. Perhatikan saja. Jadi bukan lihat, tapi perhatikan saja, cermati saja, ya. Imetan welah, nah, kalau dalam bahasa Sunda mah, apa yang dia katakan. Nah, jangan kamu melihat siapa yang mengatakan. Itu ada benarnya juga ungkapan. Itu bukan hadis itu sebenarnya itu. Itu adalah ungkapan bijak saja. Tapi ini sesuai betul bahwa kita tidak bolehlah melihat. Tapi begini juga. Kan ada hadis Nabi kan ya, bahwa kita tidak boleh mendengar apapun, nah, lalu kemudian kita sampaikan kepada orang lain tanpa kita periksa. Artinya begini, bagi kita orang yang memiliki ilmu, sekecil apapun, gunakan ilmu itu untuk memeriksa pengetahuan yang datang kepada kita. Tidak dalam konteks langsung, salah lain. Tapi kita periksa, kita cermati, kita analisis. Bisa jadi memang ada poin-poin kebenaran yang disampaikan orang tadi. Tanpa harus melihat bahwa, dia kan cuma tukang anu, profesinya ini, kedudukannya begini. Tanpa harus memeriksa itu. Cermati saja. Itu ada sinetron Ramadan itu. Dulu itu para pencari Tuhan gitu ya. Bahkan sampai Ramadan kemarin juga ada. Itu juga banyak sekali itu scene yang memberikan kepada kita itu pengajaran-pengajaran yang di luar dugaan kita. Ini memang sesuatu yang sangat pelik, sangat rumit. Pan orang mah sekali deui selalu akan melihat apa yang terlahir, yang zahir. Dohirna katinggal digoreng, goreng we geus kabeh salah. Padahal Nabi juga tidak demikian sebenarnya. Bahkan orang yang sudah jelas-jelas mencercanya saja, memakinya saja, ketika ada sahabat Khalid bin Al-Walid minta izin untuk membagi harta, Nabi mengatakan, jangan, biarkan saja, nggak apa-apa. Selama masih terlihat dia sholat dengan kalian. Meskipun Khalid mengatakan, kamin musallin bilisanihi laisa biqalbihi. Banyak sekali orang yang sholat itu dengan lisannya, tapi tidak sholat dengan hatinya. Karena itu lain urusan orang. Hati mah urusan Allah Rabbul Izzah. Gomtunas. Yang kedua itu sifat yang kedua yang dibenci Allah itu adalah jawadin sahabin fil aswaq. Orang yang terlalu bising, orang yang terlalu rame, orang yang terlalu banyak kata dan menjadi sangat tidak jelas, tidak argumentatif, tidak berdalil. Malah yang menyebutkan sahabin fil aswaq itu adalah jawad itu artinya orang yang rakus. Sahabin fil aswaq karena kerakusannya dia berteriak-teriak di pasar-pasar. Al aswaq itu jamak dari kata suk artinya pasar. Ya para pembohong kan banyak juga kan. Sabaraha 200 lah ulah sakitu cenah. Udah ti dituna ge padahal mah geus ngabatian 100% misal gitu. Sebenarnya kan pedagang boleh saja mengambil bati sagede-gedena ge ngan maksudnya jujur we gitu. Jadi ulah nyebutkeun ti dituna sakitu. Itu. Pan urang mah oge teu bisa menebak. Pan catacan kenging cenah ti dituna ge. Nyata can kenging teh kira-kira sabaraha kan gitu. Kan kalau Nabi mah berdagangnya begini bahwa ini adalah 100, silahkan mau dikasih tambah berapa. Jadi bisa saja satu barang itu berbeda-beda batiknya tergantung orang yang beli. Nah, itu Nabi mengajarkannya seperti itu. Nah, itu.
Nah, di sini disebut jawadin sakhabin fil aswaq, itu adalah yang pertama diartikan sebagai orang yang terlalu bising, banyak bicara, sehingga ya tadi akhirnya kebenaran itu tidak masuk pada dirinya. Itu. Yang kedua tadi itu orang yang rakus terhadap harta dunia sampai dia harus berteriak-teriak di pasar, berbohong, menipu orang dan seterusnya. Itu Allah benci. Itulah mengapa kan Nabi pernah bilang bahwa dilaknat orang yang berjual beli di waktu asar. Itu maksudnya bukan jual belinya, tapi waktu di mana mestinya orang itu berzikir dengan mengungkap banyak taubat, istighfar dan taubat kepada Allah, ia mah dibumbuan ku sil'ah, berbohong. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga ya, itu jifat tim bil laili wa himarin bin nahar. Allah itu membenci orang yang kalau malam jadi bangke. Bangke itu berarti kan teu nyawaan. Oh, sare tibra teuing itu telilir itu maksudnya itu. Nabi menyebutnya sebagai jifatun, bangke. Karena tadi kan siangnya kan sibuk tadi tuh mencari harta benda ke sana kemari. Jifatim bil lail wa himarin bin nahar. Malamnya dia jadi bangke, siangnya dia menjadi keledai. Keledai kan kita tahu fungsinya mengangkut apa? Mangkut barang kan gitu. Jadi kalau siang sibuk sekali dia bekerja sampai lupa segalanya. Datang ke imah capek blek wes sare nepi kun ka subuh teh hudang gitu. Padahal kita tahu bahwa nanti mungkin saya akan jelaskan keutamaan-keutamaan kalau kita bisa bangun malam dengan segala kelebihan yang Allah. Cuma ada satu hadis yang ingin saya sampaikan terkait dengan bangun malam ini ya. Ini ada apa ini? Supaya apa namanya itu? Mana. Nah ini nih. Dalam Quran itu kan disebutkan tatajafa junubuhum anil madaji. Cirinya orang yang orang yang beriman, berkeyakinan benar kepada Allah itu adalah lambung mereka jauh dari tempat tidurnya kalau di malam hari. Yang kedua, kanu qalilan minal laili mayahjaun. Sedikit sekali mereka gunakan waktu malamnya untuk tidur. Jadi lobana terjaga berarti. Kan kalau kita, itulah mengapa ada orang yang kritikan. Cina nu alus mah hirup cina 8 jam sare, 8 jam gawe, 8 jam naon deui cenah. Pokoknya dibagi 3 we pokoknya 24 gitu. Ya. Itu katanya program ya walau alam kita tidak tahu program Yahudi sebenarnya tidak demikian juga. Islam itu kan mengajarkan harus ada tidur di siang hari. Disebut qailulah. Tidur sebentar di siang hari. Untuk apa? Supaya nanti pas di malam hari kita bisa segar bangun untuk melaksanakan ibadah. Ada hadis riwayat Imam Muslim bahwa di setiap malam, di akhir malam itu Allah turun sampai ke langit dunia. Dan dia akan mengabulkan apapun yang diminta oleh para hambanya. Dan dia pun akan memberikan perlindungan kalau para hambanya meminta perlindungan. Dan dia pun akan memberikan pengampunan kepada siapapun hambanya meminta ampun. Jadi maksud saya begini, ulang ngarasa urang teloba dosa, jadi putus asa, percuma tahajud ke moal ditarima, tak ulah maksudnya. Sebab dalam hadis sudah jelas disebutkan bahwa Allah pasti akan menerima permohonan ampunan orang yang memohon ampun di waktu itu. Dan itu adalah waktu yang mustajab. Itu di sepertiga akhir malam. Itulah mengapa Nabi kata Siti Aisyah itu kadang sholat di awal malam, tengah malam, akhir malam, kadang awal malam, kadang tengah malam, kadang akhir malam, kadang akhir malam. Ya. Nusuk disebut tahajud. Tahajud itu artinya terjaga dari tidur. Itu. Kan ada pertanyaan, boleh tidak kalau kita sholat malamnya itu sebelum tidur? Boleh.
Sebab kata Nabi itu, man khaufa alla yakuma fi akhiril lail falyutir awalahu. Siapa yang takut khawatir hariwang teu bisa hudang di akhir peuting, sok witirna awal peuting. Jadi boleh kita. Itulah mengapa kalau kita tarwih kan di awal malam ya. Nah, kan itu disebutnya qiyam Ramadan itu qiyamul lail itu gitu, salat malam itu. Gitu. Jadi nah, itu kemudian yang terakhir itu alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Jadi orang yang dibenci Allah itu adalah orang yang tidak meyakini lah. Ya. Orang yang sangat mengilmui urusan dunia tapi dia menjadi sangat bodoh terhadap urusan akhirat. Padahal perintah Allahnya sudah jelas dalam surah Qasas ya. Wabtagi fima atakallah daral akhirah wala tansibaka minad dunya. Kamu harus mencari apa yang menjadi bagianmu untuk kepentingan akhiratmu. Jadi berupayalah kamu untuk kepentingan akhiratmu, tapi jangan lupakan untuk kebutuhan duniamu. Jadi dunia ini hanya dilalui saja. Nah, itulah mengapa saya suka baca dalam sholat itu kan ada ayat itu ya lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahunya urusan dunia, urusan akhirat mah abai, boro-boro. Nah, nauzubillahi min dzalik. Terakhir dari saya ada riwayat dari Imam Imam Bukhari ya, dari Ali bin Abi Thalib, saya bacakan. Irtalhatid dunya mudbirah wartahlatil akhirah mukbilah. Walikulli wahidati minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yaum amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal. Dunia akan terus menjauh, sedangkan akhirat akan semakin mendekat. Betul kan? Pan kurang dunia dijauhan seiring kolot orang. Contoh sederhana lah. Daging lomang serada dijauhan. Tuangan geus loba nu dijauhan. Kegiatan-kegiatan aktivitas dunia yang dulu kita lakukan sekarang sudah tidak lagi mampu kita lakukan. Ya contoh nu sederhana lah gitu ya. Komo lamun dipandang umur mangis puguh gitu ya. Jadi dunia itu akan terus menjauh, sementara akhirat akan mendekati kita, mukbilah akan mendekati kita. Walikuli wahidati minhuma banun, sementara dunia dan akhirat itu masing-masing punya anak. Apa nasihat Ali bin Abi Thalib itu? Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kamu anak-anak para pengikut, para pemuja akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Mengapa? Karena kata Ali, fa innal yaum, hari ini ketika kita hidup di dunia, amalun, adalah hari-hari di mana kita bekerja, hisab, wala hisabun. Tapi wagodan, tapi esok hari nanti di akhirat, hisabun wala amal. Yang ada adalah hari pertanggungjawaban dan tidak ada kesempatan lagi kita untuk memperbaiki amal. Seperti ayat yang pernah kita bahas. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita semua ini bisa pertama memaknai hidup tentu dengan benar, dengan menertibkan akidah kita, tauhidullah lah, sehingga kita betul-betul menauhidkan Allah. Kemudian yang kedua ya kita memperbaiki amaliyat kita sesuai dengan ajaran Islam yang tentu diajarkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalaupun kita harus mengikuti, ikutilah para ulama yang warasatul anbiya itu ya. Kita ikuti mereka, insya Allah beliau-beliau itu adalah orang yang telah menjadi transmitter ajaran Nabi sehingga sampai kepada kita hari ini. Orang bisa calik sila kieu ngaos bebarengan teh ku alatan para ulama anu saroleh. Kita berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hidup selalu dalam kebenaran. Kita tutup dengan doa, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.